Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'abad. Saudaraku sekalian, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, di antaranya di surat Al-Baqarah yang bunyinya Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab itu yaitu kitab Al-Quran tidak ada keraguan-raguan di dalamnya, yaitu petunjuk untuk orang yang takwa. Ayat itu insya Allah sangat jelas, gamblang, bahwa memberi tahukan kepada kita bahwa Quran itu fungsinya sebagai petunjuk untuk orang yang takwa dan tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Dalam arti ragu, sanksi, apakah Quran ini petunjuk atau bukan? Apakah benar sebagai petunjuk atau salah? Seperti itu. Jadi kita sebenarnya, kalau kita benar-benar beriman kepada Allah dan taat kepada Allah, ya salah satu ayat itu harus kita taati, kita pahami, dan kemudian ya kita usahakan untuk diamalkan. Dan dalam bentuk pengamalannya adalah ya jadikan Quran itu sebagai petunjuk, bukan dijadikan untuk yang lain. Sebenarnya seperti itu. Dijadikan yang lain itu bisa saja hanya sekedar untuk hiasan, untuk kesenangan pandangan mata, atau hanya untuk kesenangan telinga, hanya untuk didengar suaranya, nadanya indah, enak. Bukan hanya sekedar itu, walaupun mungkin itu ya sah-sah saja, tapi kita harus tahu tujuan fungsi Al-Quran menurut Allah, bahwa Al-Quran itu petunjuk. Apalagi kalau untuk mantra itu saya kira sangat jauh dari tujuan Al-Quran diturunkan ke dunia. Quran itu bukan mantra, bukan jambi-jambi, tapi ya petunjuk itu yang seharusnya kita lakukan, sehingga apa-apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, umpamanya kalau kita suruh sholat, ya kita kerjakan sholat. Suruh puasa, ya kita kerjakan puasa. Kalau di dalamnya juga kita disuruh jadi orang yang rendah hati, ya kita jadilah belajar untuk jadi orang yang rendah hati dan lain-lain
sebagainya. Karena Al-Quran itu berisi ribuan ayat dan semua itu petunjuk. Jadi harus kita pelajari, kita pahami, dan juga harus kita amalkan. Karena Allah tidak suka kepada orang yang hanya mengatakan tapi tidak melakukannya. Insya Allah seperti itu. Dan juga diperkuat firman Allah di dalam surat Ibrahim yang bunyinya Alif Lam Ra Kitabun anjalnahu ilaika litukhrijan nas minadz-dzulumat ila nur bi'idzni rabbihim ila siratil azizil hamid, yang artinya Alif Lam Ra, yang itu hanya Allah yang tahu arti persisnya. Kitabun anjalnahu, kitab Al-Quran itu yang kami turunkannya ilaika, kepadamu, kepada Rasulullah waktu itu, litukhrijan nas, agar engkau itu mengeluarkan manusia minadz-dzulumati ilan nur, dari gelap menuju terang, ila siratil azizil hamid, ke jalan Allah yang maha perkasa dan maha terpuji. Kira-kira terjemahan bebasnya seperti itu. Jadi Quran itu diturunkan lewat Rasulullah. Itu fungsinya agar mengeluarkan manusia dari gelap menuju terang. Artinya Quran itu fungsinya memberi petunjuk manusia yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya gelap tidak mengerti apa ini, apa merah, apa putih, apa hitam, apa besar, apa kecil, apa benar, apa salah, tidak tahu, gelap. Kemudian menuju terang. Setelah terang kelihatan apa yang ada ini, mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan. Jadi dua ayat tadi dari surat Al-Baqarah dan kemudian surat Ibrahim tadi sangat jelas sebenarnya saling terkait atau menjelaskan bahwa tidak ragu-ragu lagi Quran itu petunjuk, dan itu juga akan mengeluarkan manusia dari gelap menuju terang. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau sudah jelas, tinggal bagaimana kita melakukannya, menyikapinya. Jadi kalau di dalam Al-Quran menyuruh kita melakukan sesuatu, ya kita upayakan untuk melakukannya. Kalau juga menyuruh untuk tidak melakukan sesuatu, ya kita usahakan. Itulah salah satu ibadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah itu menjalankan perintahnya. Salah satu perintahnya ya menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk dalam menjalani hidup ini, sehingga hidup kita itu bisa benar, lurus, diridhoi oleh
Allah. Dan itu juga sering kita baca atau pernah dengar firman Allah yang lain yang bunyinya kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwa salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi salat kita ya hanya untuk Allah. Niat karena bukan untuk kesenangan duniawi. Kalau saya sholat ini biar rezekinya lancar, biar ini itu, ya kalau bisa jangan seperti itu. Tapi ya karena Allah, lillahi ta'ala, wa nusuki dan ibadahku. Ya salah satu ibadah itu membaca Al-Quran, memfungsikan Al-Quran. Itu juga ibadah. Harus lillahi ta'ala. Lillahi ta'alanya ya Allah menyuruh apa. Kalau Allah menyuruh itu, Quran itu adalah petunjuk yang bisa mengeluarkan diri kita dari gelap menuju terang, dari tidak ngerti jadi ngerti. Ya kita lakukan. Sami'na wa ata'na. Kita dengar ayat itu, ya kita taati. Kita fungsikan Quran itu sesuai dengan fungsinya. Kalau Allah mengatakan itu petunjuk, ya jadikanlah petunjuk. Kalau itu bisa mengeluarkan manusia dari gelap dan terang, ya jadikan Quran itu sesuatu yang bisa menjadikan kita itu dulu tidak tahu jadi tahu. Sehingga kita pelajari, kita amalkan. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau kita sudah paham betul, maka kita ya akan ngerti ternyata Quran itu juga bukan mantra, jampi-jampi, bukan. Kalau kita paham apa yang Allah sampaikan, maka untuk itu pelajarilah isi Al-Quran, ayat per ayat. Allah menyuruh apa, Allah ngasih tahu apa. Insya Allah seperti itu. Nah inilah kalau kita benar-benar menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk yang bisa mengeluarkan kita dari gelap menuju terang tadi, insya Allah dalam perjalanan kita ataupun orang, dia akan senantiasa lurus, baik dan penuh dengan keridhaan Allah. Dan setiap apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Baik dari cara berpikir, memandang, mendengar, berbicara, dan berbuat apa saja. Insya Allah sudah ada di dalam Al-Quran. Bagaimana cara kita memfungsikannya ataupun menyikapinya. Kalau umpamanya dari pikiran kita, Allah sudah menjelaskan di Al-Quran yang intinya kita tidak boleh buruk sangka dan suruh menjauhi buruk sangka, sehingga pikiran kita ya harus baik, lurus, menyikapi apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita tetap harus baik sangka. Pasti ini yang terbaik bagi kita. Pasti Allah itu memberikan sesuatu yang baik. Ada hikmahnya. Sehingga kita tidak buruk sangka kepada Allah. Kenapa saya kok begini, sedang orang lain begitu? Kenapa nasib saya kok sulit? Ada apa?
salah saya di mana, dan kemudian jangan menyalahkan Allah. Karena kadang-kadang mengatakan salah saya di mana, dalam arti tidak terima saya sudah sholat, sudah puasa, sudah ibadah, kok masih nasibnya buruk. Jadi pertanyaan tapi dalam arti tidak menerima kenyataan. Nah itu jangan sampai terjadi. Kita harus baik sangka. Pasti kalau ini ketetapan Allah, pasti ada baiknya. Kalau ada salahnya, pasti saya ada salahnya. Tinggal kita nyari. Boleh jadi kita itu selama ini pernah punya salah kepada orang tua, pernah jengkel, pernah marah, pernah benci, walaupun dipendam. Tapi bagi Allah itu tidak tersembunyi. Kalau salah ya salah. Apalagi dengan orang tua, salahnya besar. Itu salah satunya yang harus kita pikirkan. Jangan merasa sudah bersih, sudah taat, sudah nyunah umpamanya. Jangan. Allah itu maha teliti, maha tahu. Nah itu. Kemudian mata kita, ya kita gunakan untuk beribadah sesuai perintah Allah. Jangan memandang rendah orang lain. Karena kita tidak boleh sombong. Karena memandang rendah orang lain itu salah satu kesombongan. Kemudian telinga juga ada cara ibadahnya. Kita disuruh mendengar yang baik. Dan yang buruk dibuang. Kita juga tidak boleh tidak mau menerima kebenaran. Walaupun itu dari orang lain yang mungkin orang biasa. Tapi yang namanya kebenaran ya tetap kita harus menerimanya. Jangan sombong juga, tidak mau. Karena dianggap ilmunya masih di bawahnya umpamanya. Ya jangan seperti itu. Dan ibadahnya mulut. Ya juga ada keterangan. Kita disuruh wa qulu linnasi husna. Berkata kepada orang lain itu ya dengan perkataan yang baik. Yang baik itu ya tidak ada unsur mencela, marah, jengkel, menghina, sombong. Tidak. Jadi seperti itu. Jadi Al-Quran itu sudah menjelaskan semuanya. Dan tidak ada satu ayat di dalam Al-Quran itu yang saya tahu untuk jampi-jampi mantra. Kalau ini dibacakan ini. Tidak seperti itu yang saya tahu. Mungkin kalau ada yang tahu ya silahkan. Tapi yang saya tahu tidak seperti itu. Dan itu sangat jelas, sangat tepat. Seperti apa yang disampaikan Allah sendiri. Quran itu petunjuk. Dan itu bisa mengeluarkan manusia dari gelap menuju terang. Itu kalau menurut Al-Quran yang saya ketahui. Maka tinggal kita menjalankannya. Kita jalankan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah, kalau pikiran kita baik, pandangan kita baik, tutur kata kita baik, semuanya baik, maka itu sesuai dengan firman Allah juga yang bunyinya ala bidzikrillah tatmainul qulub. Dengan mengingat Allah, mengingat ayat-ayat tadi, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah hidup kita itu akan tenang, tidak stres, tidak panik, tidak murung, dan lain-lain. Tenang, jernih, semua dihadapi dengan
syukur, sabar, qanaah, menerima padanya. Kira-kira seperti itu. Kalau kita memang benar-benar menginginkan kebaikan, benar-benar ingin jadi orang Islam yang baik. Jadi bukan hanya penampilan yang diinginkan oleh Allah, tapi ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi orang yang mulia di sisi Allah itu ya yang takwa, bukan penampilan tutup kepalanya, sorbannya, gamisnya, mungkin kumis atau jenggot. Bukan itu sebenarnya. Ya menurut Allah. Jadi itu yang harus kita coba mengerti, sehingga benar juga yang disampaikan oleh Allah, yang bunyinya di dalam Al-Quran, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jadi kita itu kalau baca Al-Quran itu ya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena kalau kita tidak berlindung kepada Allah, bisa digelincirkan oleh setan. Cara menggelincirkannya salah satunya kita digoda oleh setan sehingga menjadikan Al-Quran itu bukan petunjuk, tapi untuk yang lain, untuk hal-hal yang ya duniawi, bukan lillahi ta'ala. Nah itu salah satu mungkin godaan setan. Maka kita harus hati-hati dengan cara fokus, jadikan Al-Quran itu petunjuk. Jangan ikuti langkah-langkah setan yang menjadikan kita lalai, menjadikan kita lupa dari fungsi yang sebenarnya. Quran itu untuk apa? Nah, untuk kesempatan kali ini cukup di sini saja. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita ketemu lagi. Dan apa yang saya sampaikan mungkin ada yang keliru, ada yang salah, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon maaf pun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.